ada orang yang nggak bisa meninggal dengan cepat, berarti kan ada sesuatu hal yang tidak baik yang ada di orang itu. Kodam ini kita manggilnya tuh Nessie. Biar Kenapa? cute, Pak. Namanya sih cute ya. Rumahnya kayak kita sih seperti pulang ke rumah nenek gitu ya. Oke. Cuma maaf kalau ada Nessie di situ rasanya males ya. Akan merasa sangat dekat dengan ceritanya deh. Ini persoalan sehari-hari yang dibalut horor kok sebetulnya. Kalian kan punya latar belakang keluarga Jawa. Percaya nggak sih sama pegangan atau khodam gitu? Gimana nih? Mungkin bisa diceritain peran kalian masing-masing di film Sakaratul Maut gitu ya. Karena di sini kan juga ada cerita tentang rebutan warisan, terus juga ada juga tentang khodam gitu. Jangan-jangan nih kalian berdua punya khodam masing-masing juga nih di film ini. Gimana? Iya ya. No, jangan dikasih tahu. Kalau yang itu udah cek TikTok belum? Aku di film Sakaratul Maut ini berperan sebagai Ibu Giem. Bu Giem ini ibu-ibu biasa banget yang sangat perhatian dengan keluarganya. Kebetulan dia istri keduanya Pak Wiryo. Oke. Dan punya satu anak namanya Tarjo. Nah, Della berperan sebagai Wati, jadi anak tiri ceritanya. Jadi Ibu Giem sebagai istri kedua. Istri kedua. Dan juga ada Wati sebagai berarti anak dari istri pertama. Betul. Oke. Nah, berarti di situ juga ada konflik soal keluarga ya. Biasanya kan kalau konflik tentang keluarga itu di film drama gitu, tapi ini ternyata di horor juga ada demikian gitu. Nah, seperti apa nih mungkin konflik dari Ibu Giem dan juga Wati sendiri itu saling bentrok langsung atau gimana sebenarnya? Iya, ini kayaknya kalau sejak awal dari Wati Kalau dari sisinya Wati sih ya, karena kan Wati ini kakak pertama kan dari dua bersaudara. Dia punya adik namanya Retno yang diperankan oleh Indah. Dari istri pertamanya gitu, dan ya namanya anak pertama gitu, tiba-tiba bapaknya nikah lagi gitu. Terus punya anak cowok dan lumayan nyebelin anaknya namanya Tarjo. Jadi si Wati ini dan Tarjo ini memang hubungannya nggak pernah baik gitu. Tahu kan kalau di dalam satu keluarga ada dua orang yang nggak bagus hubungannya tuh pasti menghasilkan energi yang nggak baik juga dalam satu ruangan. Nah itulah Wati dan Tarjo. Oke, jadi Wati lebih banyak konfliknya sama Tarjo dong ya nanti di filmnya. Iya. Ini nama-namanya kan juga sangat ini ya, YJJA ya, yang Jawa-Jawa aja gitu. Wati dan juga Giem gitu. Ini berarti Kak Della dan Kak Mariam memang di sini karakternya sebagai orang yang berlatar belakang keluarga Jawa ya, berarti ya. Nanti akan full pakai bahasa Jawa gitu atau gimana sih? Full campur, ada campurnya sedikit bahasa Indonesia ya. Dikit banget Dikit. Beneran memang full Jawa banyak ya? kan Jawa. Nah itu gimana tuh untuk menjadi YJJA sendiri gitu? Strugglingnya mungkin mempelajari bahasa Jawa, terus mungkin karena Mas Tata juga sutradara dari Jogja gitu ya. Settingnya juga di Jogja kan filmnya? Di Jogja, di Godean. Di Godean. Nah itu seperti apa mungkin untuk mempelajari bahasa Jawa gitu sebagai bagian dari karakter di film Sakaratul Maut? Kalau aku sangat dimudahkan karena kebetulan mama orang Jogja. Aku lahirnya di Jogja juga, tapi SD langsung pindah ke Bali. Tapi maksudnya bahasa Jawa itu jadi bahasa ibu lah kasarnya. Mau tinggal di Bali, mau ketika kita pindah ke Jakarta masih tetap mama kalau ngomong sama aku pakai bahasa Jawa di gitu. Di rumah ya? Di rumah gitu. Jadi ya istilahnya dengan bahasa Jawa itu bukan hal yang baru gitu loh. Maksudnya masih sangat berteman dengan kuping saya gitu. Jadi memudahkan saya untuk mempelajari dialek dan bahasa Jawa ini gitu sih. Kalau Kak Mariam sendiri gimana Aku tuh? kebetulan nenek dan ayahku orang Jawa. Jadi ya nggak asing dengan bahasa itu, cuma jadi harus belajar ekstra karena di rumah pakainya bahasa Indonesia. Ya mendengar mereka berbicara dengan bahasa Jawa tuh biasa, tapi untuk saya sendiri bicara dengan bahasa Jawa memang perlu belajar. Oke. Tapi sebenarnya di Sakaratul ini lumayan challenge-nya untuk Wati tuh 2 kali lipat karena harus pakai bahasa Jawa plus
temponya tuh lumayan cepet banget kalau Wati karena dia hobinya marah-marah kan. Iya. Dan ngomongnya tadi Iya benar. udah pakai bahasa Jawa, suruh nge-rap gitu kan. Jadi agak lumayan berhati-hati supaya nggak keseleo lidahnya gitu. Lumayan sih. Dan untungnya juga teman-teman kru sangat membantu ya. Sangat gitu. Jadi selama syuting kita ngomong pakai bahasa Jawa jadinya. Jadi di film Sakaratul Maut akan melihat Kak Adela marah-marah sebagai orang Jawa ya. Nge-rap Jawa berarti. Nge-rap Jawa. Oke. Nah, sebenarnya di antara kalian berdua ini mungkin kalau bisa dipisahkan siapa yang paling atau siapa yang jadi antagonis dan protagonisnya atau sebenarnya nggak di dua-duanya gitu. Maksudnya ternyata keduanya kalian itu sama-sama protagonis ternyata cuma karena beda sudut pandang aja atau gimana sih gitu. Kami berdua sama-sama abu-abu Jadi sebetulnya. di film Sakaratul Maut itu yang menarik ya. Dari film Sakaratul Maut ini nggak ada protagonis, tidak ada antagonis. Oke. Sama seperti sifat hidup manusia lah gitu. Nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Yang membedakan cuma egonya masing-masing. Ego dan keperluannya masing-masing. Jadi kita semua karakter di Sakaratul Maut ini punya goals-nya masing-masing untuk hidup mereka. Gitu. Jadi mungkin nanti para penonton juga akan mengerti kalau mereka melakukan sebuah kejahatan atau sebuah sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Mereka akan mengerti sudut pandangnya. Oh begini, oh begitu. Sama halnya di kehidupan manusia gitu sih. Walaupun ini soal tentang ini ya, perebutan warisan gitu ya. Yes, betul. Jadi kayak nggak ada yang diperlihatkan sebagai ini yang sebagai sosok yang didemonisasi gitu, yang paling jahatnya gitu ya. Nggak ada demonisasi. Oke. Jadi ya itu nggak ada karakter antagonis atau protagonis di sini. Nah di sini kan juga ada sosok mungkin hantunya gitu ya. Itu adalah khodamnya Pak Wiryo. Gitu. Ini sebagai sosok yang mencelakai kalian semua kah atau siapa sih yang diincar oleh si khodamnya Pak Wiryo ini gitu? Yang diincar tentu semua anggota keluarganya. Jadi semua pun merasakan terornya ya. Sampai sepembantu kita kena. Iya. Ada pembantu yang ke bawah-bawah gitu kan rasanya gimana ya, kasihan gitu. Tapi ya diceritanya begitu. Nah adegan sama khodamnya sendiri tuh seperti apa sih? Dia sosok yang seperti apa dan apakah kayak maksudnya kalau di film memang bener-bener di antara kalian bener-bener berhadapan nih dengan si khodam tersebut, penampakannya bakal kayak gimana sih buat penonton gitu nanti ya? Bentar dulu. Kalian nonton cuma sedikit-sedikit kan? Emang sengaja. Makanya harus nonton nanti tanggal 1 Agustus di bioskop. Supaya bisa. Bener, kita nggak bisa ngasih tahu khodamnya seperti apa. Kalau nggak gitu nanti nggak kaget soalnya. Tapi dari experience kalian nih, waktu mungkin pas syutingnya gitu ya, waktu produksi gitu, berhadapan dengan si khodam itu tuh gimana sih? Serem. Saking seremnya tuh jadi kita di lokasi. Ya. Si khodam ini kita manggilnya tuh Nesi. Biar cute. Karena serem banget. Jadi itu kayak kata sandi kita semua lah gitu. Jadi kalau misalnya telco tuh mau manggil Astradanya mau manggil telkonya, Nesi bawa dong Nesi keset gitu di HT. Oke, Nesi. Kita lihat nanti ya khodam Nesi ini seperti apa. Namanya sih cute ya. Oke. Dan lokasi syutingnya kemarin Mas Tata tuh sempat cerita juga kayak di rumah-rumah joglo gitu ya. Betul. Atmosfernya juga kebangun gitu. Ini seperti apa juga mungkin kalau pengalaman waktu di lokasi atau juga mungkin memang ada membawa siapa gitu untuk membangun aura mistis di lokasi syutingnya gitu. Membayangkan Nesi ada di situ aja itu udah nggak enak. Rumahnya kayak kita sih seperti pulang ke rumah nenek gitu ya. Oke. Rumah tua, menyenangkan. Yang bikin malas cuma ada sumur di belakang. Sumur? Ada sumur. Oke. Tapi karena suasana syutingnya juga menyenangkan ya nggak seserem itu juga sebetulnya. Cuma maaf kalau ada Nesi di situ rasanya males ya. Apalagi kalau Nesinya di sumur ya. Dia lagi nunggu, dia cuma lagi nunggu terus makan Mbak. Itu aja. Astagfirullahaladzim. itu nyeremin itu. Jadi sumur itu sama sekali nggak pernah dikunjungi ya sama cast kru. Jadi itu rumah emang rumah kosong. Tapi dibikin di set
kita syuting di situ. Jadi kebayang rumah kosong dipakai tempat Itu aja syuting. sih. Berarti kan sumurnya pakai dong. Dan gini, kalau mungkin teman-teman di sini yang orang-orang Jogja mungkin agak relate ya. Kalau di Jawa kebanyakan kamar mandinya itu di belakang. Dekat sumur. Jadi ini rumah utama, harus ngelewatin sumur dulu, baru kamar mandi. Nah, sumurnya di tengah-tengah. Kebayang dong kalau kita mau ke kamar mandi gimana? Tapi nggak ada kejadian ini ya? Nggak. Aman-aman aja semua. Aman-aman aja. Kecuali Nessie doang. Oke, nah kalian kan juga kalian berdua sudah beberapa kali membintangi judul horor gitu kan. Sebenarnya apa sih yang berbeda di Sakaratul Maut ini? Mungkin secara kemasan atau mungkin secara genre atau secara karakter pasti tentu beda ya di sini. Tapi mungkin apa sih yang paling menonjol di Sakaratul Maut dibanding mungkin dari pengalaman horor kalian sebelumnya? Dramanya ya menarik sekali. Iya. Menggiring ke kejadian-kejadian horor tuh dramanya bagus, ceritanya kental, kuat ya. Itu yang membedakan. Oh, Dela punya perspektif Kalau lain? aku memang dari dulu pengen main film sama Mas Tata sih. Aku suka dia ngedirect waktu Maghrib kan. Oke. Maksudnya cara treatment dia ngedirect itu berbeda gitu loh. Maksudnya tidak yang dang gitu, tapi dibangun sedemikian rupa, kemudian pelan-pelan dar gitu. Jadi aku penasaran sih makanya waktu ditawarin ini filmnya Mas Tata sih aku langsung oke, ayo gitu. Jadi nama Mas Tata sudah menjamin ya untuk join di Sakaratul Maut. Iya. Ya. Kalau pengalaman di direct Mas Tata sendiri seperti apa gitu? Mungkin kayak ketika misal membentuk karakter Wati, terus kemudian karakter Bugiem gitu, approach-nya tuh seperti apa sih gitu? Misal dalam entah itu pengadeganan atau mungkin waktu reading, karena ini kan dia juga kan yang nulis gitu lah. Seperti apa tuh mungkin? Seru banget, dan dia director yang membebaskan kita untuk bermain, menghidupkan karakter kita sesuai yang kita bayangkan gitu. Tapi di awal memang kita reading tuh kita nggak ada yang baca naskah, kita ngobrol, kita diskusi, kita satukan visi dan misinya masing-masing gitu. Jadi Wati goalsnya ini, Bugiem goalsnya ini, nanti Retno goalsnya ini goalsnya ini gitu. Jadi yang penting kita tahu goalsnya masing-masing. Silahkan berkarya gitu sih. Enaknya di situ. Jadi kita diberi kebebasan, tidak didikte. Jadinya gimana ya? Happy kerjanya gitu. Syutingnya pun happy sama dia. Iya. Pulang cepet terus kita. Tidak didikte, dijagain. Kalau misalnya ada yang kurang kita diingetin, ada yang berlebihan juga diingetin, dan sangat menyenangkan ya. Pulang cepet terus, ketawa-ketawa terus. Iya, mungkin karena dia juga yang nulis, karena jadi dia tahu apa yang dia mau. Betul. Idenya kan juga dari dia, berasal dari dia kan. Plus Jogja anyway gitu, maksudnya dekat sekali dengan dia. Jadi dia poinnya karena dia tahu apa yang dia mau, jadi memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan gitu. Betul. Oke. Kalau tadi ada soal sumur dan juga Nessie di lokasi syuting. Nah, mungkin adegan yang bikin kalian paling serem juga ternyata melakukan adegan ini. Itu apa mungkin dari Kak Mariam dan juga Kak Dela? Aku sih kayaknya yang ceritanya itu di rumahnya Bugiem. Di rumah Bugiem itu Tarjo yang berhadapan dengan Pak Wiryo. Oke. Itu yang serem. Oh, Sayanya nggak ada. Cuma saat mereka take saya ada di situ. Jadi terasa gitu bangunan kengeriannya seperti apa. Pak Wiryo dalam kondisi Sakaratul Maut berarti ya udah dalam kondisi. Kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti. Kalau aku mungkin di trailer udah kelihatan yang aku jalan di gang yang sepi, terus tiba-tiba ada Nessie di ujung. Itu kalau waktu syuting kebanyakan shotnya dari jauh-jauh kan. Jadi aku nggak ngerti kenapa itu satu kampung pada hilang semua, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tiba-tiba sepi banget. Tiba-tiba sepi banget itu kan cuma satu jalan doang. Padahal sebenarnya kalau nanti di filmnya tuh panjang, kayak dari depan gitu jalan ngelewatin gang sempit gitu. Kayak aku bingung nih waktu syuting. Orang-orang pada kemana? Pada hilang semuanya. Dan beneran take-nya kan ketika action ya udah aku jalan sendiri, beneran literal di jalan sendiri gitu, dan Nessie-nya juga di situ, dan lampunya matinya juga
menggunakan teknis gitu. Jadi benar mati, hidup dang gitu. Jadi itu one take oke aja. One take oke aja. Jadi kebayang dong suasana aku kayak berasa lagi di ini rumah hantu rasanya. Jadi seremnya serem beneran gitu. Oke. Nah, Sakaratul Maut ini kan punya layer, ada horornya, terus kemudian layer drama gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau bisa ketika nanti penonton menyaksikan film ini di bioskop, sebenarnya ada layer apa lagi sih yang bisa mungkin dipelajari oleh penonton gitu tentang konflik dan juga bencana yang ada di keluarga Pak Wiryo gitu, Bu Giem, terus kemudian Wati gitu. Layer apa lagi ya mungkin yang bisa ditambahkan? Mungkin layer apa ya sebutannya? Religi. Iya kan, karena kan ini berhubungan dengan sakaratul maut. Maksudnya bagaimana ada orang yang nggak bisa meninggal dengan cepat. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak baik yang ada di orang itu gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya berbuatlah yang baik. Kalau matinya nggak mau cepat gitu aja sih. Oke. Nah kalau tadi mungkin sudah berbicara soal ini ya, bahasa Jawa menjadi salah satu challenge yang nggak challenge banget sebenarnya karena kalian sudah familiar gitu. Tapi untuk masuk di film Sakaratul Maut atau waktu ketika proses syutingnya sendiri, challenge-nya lagi apa sih buat Kak Maryam sebagai Bu Giem, Kak Dela sebagai Wati sendiri gitu, yang kayaknya ini jadi strugglingnya aku nih waktu main di film ini gitu, atau sebenarnya berjalan smooth aja atau gimana? Kalau waktu itu kebetulan aku baru selesai syuting film yang lain, masuk ke project ini waktunya singkat sekali, dan perbedaan usia karakter yang satu aja udah lumayan, yang ini lebih jauh lagi, jadi saya agak perlu waktu sebetulnya untuk menyesuaikan diri. Untungnya memang jadwal syuting tidak sepadat teman-teman yang lain. Dela dengan Indah waktu itu lebih intens, saya lebih banyak. Jadi ada waktu untuk membiarkan si karakter Bu Giem ini lebih tumbuh. Dan jadi ibu-ibu usia di atas 55 menjelang 60 itu kan itu lumayan ya, agak PR gitu. Cuma sangat terbantu dengan Indah, Dela, dan Dena waktu itu untuk menyesuaikan diri, untuk membiarkan si karakter itu tumbuh. Oke. Karena mereka udah tumbuh duluan, jadi udah tumbuh duluan, jadi bagaimana menyesuaikan diri aja akhirnya itu. Kak Maryam karena berarti join di lebih belakangan dari teman-teman yang lain. Iya, saya dengan Claresta yang jadi Indah. Itu belakangan. Jadi mau nggak mau switchnya dari karakter yang satu ke yang ini lumayan agak PR itu sih. Mungkin dari beberapa pengalaman tadi kan kayaknya ya meskipun masih aman gitu kayaknya di lokasi syuting dan segala macem, tapi sempat ke bawah nggak sih ke dunia di luar syuting gitu, misal ke bawah mimpi si Nessie gitu misal? Enggak. Atau misal tentang kejadian apa gitu? Enggak ya? Alhamdulillah ini aman. Syuting kali ini aman banget. Apa yang bikin itu sampai mungkin melekat di luar? Sebenarnya kalau lagi syuting tuh kan adegan ada yang diulang-ulang ya untuk kebutuhan shot gitu misalnya. Kayaknya itu deh, lebih ke itu deh, kebawa karena itu kalau aku ya. Tapi tetap Sakaratul Maut enggak sama sekali. Nggak tahu dia ngalamin nggak? Apa enggak? Sampai kebawa mimpi gitu. Enggak ya, enggak sama sekali. Nah, kemudian sebenarnya dari di penampakan Khodam ini sendiri gitu. Sebelumnya kalian juga pernah ini nggak? Kemudian riset apa sih tentang Khodam ini tuh tentang apa? Atau mungkin bahkan sampai ngeliatin live TikTok gitu tentang Khodam gitu atau Nah gimana? justru lucunya waktu kita syuting itu Desember 2023 belum ada tuh. Belum rame ya? Kodam-kodam nggak ada, kita bahkan nyebutnya tuh apa nyebut bapak pegangan bapak, nggak ada sebut kodam sama sekali, nggak ada istilah kodam waktu kita syuting, pegangannya bapak gitu, tanda kutip ya gitu. Dan sekarang waktu mau tayang tiba-tiba live TikTok kodam, lah kok jadi heboh nih kodam gitu. Pas banget jadi bisa pas ini ya, riding the wave sama tren di media sosial ya.
Kalian kan punya latar belakang keluarga Jawa. Percaya nggak sih sama pegangan atau khodam gitu, atau mungkin dari keluarga besar kalian juga ada nih? Kalau ini kan cerita dari Mas Tata yang memang terinspirasi dari ya kisah nyata keluarganya dia kan. Nah, kalian berdua sendiri gimana? Kalau dari keluarga Jawa ya pasti percaya adanya kodam itu kan. Tapi kan ada kodam memang diminta, tapi ada kodam leluhur namanya. Yang kita nggak minta tapi emang menjaga. Itu berbeda kan. Ya. Jadi tidak ada apa sih istilahnya ya, mahar atau apa atau apa karena perjanjian bla 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 gitu. Perjanjian apa karena kan memang menjaga gitu loh kasarnya. Kalau hal yang seperti mungkin kita percaya gitu. Jadi percaya dengan adanya pegangan atau khodam itu tadi ya. Sebenarnya kalau pegangan tuh lebih ke arah yang udah ada perjanjian. Iya. Kalau pegangan. Kalau pegangan. Pegangan kan karena tapi kalau kodam kan Dia nempel ya. nempel gitu mungkin aku nggak tahu sih istilahnya gimana. Intinya Kayaknya udah seharusnya ada gitu ya. Oke. gitu loh kayak ya yang ngejagain kita aja gitu poinnya. Nah, kalau di Sakaratul Maut berarti adalah Pegangan. yang sudah ada transaksi Betul. yang kemudian Yang menyebabkan bencana. susahnya sakaratul maut ini. Dan gitu. juga bencana di keluarganya Pak Wiryo ini Benar, ya. Terhadap gitu. anak, Ya. istri kedua, bahkan sampai pembantu tadi ya. Iya. Iya sih harusnya gitu kan ya Mbak ya. Iya. Kalau yang dari leluhur kan enggak. Oke. Nah, dari sekian kalian membintangi film horor termasuk juga Sakaratul Maut gitu ya. Kalian sendiri sebenarnya ngelihat perkembangan genre horor di Indonesia tuh seperti apa sih? Mungkin secara keragaman, variasi, tema, dan mungkin cerita-cerita atau mungkin bahkan termasuk penampakan yang ada di filmnya gitu. Seperti apa sih kalian sendiri melihat sejauh ini gitu ya? Cukup beragam ya sekarang. Makin banyak ya bentuk-bentuknya. Bentuknya. Dan kualitas makeup efeknya juga berasa. Kemudian horornya ada yang fantasi, ada yang komedi. Udah mulai macam-macam ya, menarik sekali ya tawaran-tawaran yang ada sekarang. Betul. Cuma ya mungkin kalau dari aku sih semoga ya dengan horor yang berbagai macam ini idenya jadi tidak terbatas gitu. Karena kalau udah stuck ide tuh jadi agak maksa kan kadang-kadang jatuhnya gitu loh. Jadi ada banyak horor yang maksa ya? Ya. Gimana? Oke. Pertimbangan kalian kalau misal ngambil horor tuh apa sih sebenarnya gitu? Misal ya dari mungkin beberapa pengalaman kalian main di horor termasuk Sakaratul Maut gitu ya. Selain mungkin tadi kalau Kak Dela sempat menyebut Mas Tata nih jaminan mungkin gitu. Nah, selain misal sutradara gitu, pertimbangan untuk ngambil horor yang oke, ini kayaknya bagus nih untuk karir aku, kayaknya bagus untuk aku bisa join di film ini tuh apa? Cerita sebenarnya. Kalau ceritanya nggak kuat, benar. Karena ya selain Mas Tata sih yang ngedirect, aku baca juga kan sinopsis skenarionya dan itu kan Jogja. Pas aku baca kok relate gitu, maksudnya kan oh ya memang seperti ini adanya gitu loh. Maksudnya jadi yang aku suka dari Mas Tata itu dia tidak maksudnya kalau memang horornya segini gitu, tidak melebih-lebihkan gitu loh. Jadi karena sangat relate-nya, karena sangat sederhana ini, jadi ini bisa terjadi di kehidupan sehari-hari gitu loh. horor yang apa adanya. Betul. Horor apa adanya. Ya. Tapi pengalaman apa lagi nih yang kayaknya bakal dikasih sama Sakaratul Maut mulai 1 Agustus di bioskop nanti? Selain yang horor apa adanya tuh penonton kayaknya bakal ngalamin apa nih gitu di layar? Akan merasa sangat dekat dengan ceritanya deh. Meskipun penontonnya di luar ini ya, Jawa. Iya. Ini persoalan sehari-hari yang dibalut horor kok sebetulnya. Pasti akan ngerasa relate kok. Gitu. Okay. Dan semoga jadi makin dekat dengan keluarga ya. Benar, karena juga kan dramanya di samping juga ya perebutan harta warisan sebelum meninggal. Bisik-bisik tetangga itu kan hal yang sangat lumrah ya, bisik-bisik netizen gitu kan. Ya mungkin penonton diharapkan selain mendapatkan kengerian-kengerian yang ada, yang pasti akan berkaca dan bercermin dengan diri sendiri, apakah aku sudah baik? Apakah nanti aku mati akan cepat atau sesusah ini?
Hal-hal seperti itu sih. Oke. Kira-kira kalian takut nggak kalau misal berada di posisi seperti Pak Wiryo? Amit amin. Amit dulu. Amin. Tidak amit amin. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Oke, silakan promo tentang Sakaratul Maut mulai 1 Agustus di bioskop. Halo, jangan lupa nonton Sakaratul Maut tanggal 1 Agustus 2024 hanya di bioskop terdekat.